Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga pagi hari ini kalian semuanya sehat, kalian semuanya segar, ceria, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA. Muatan pelajaran IPA masih tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, perubahan wujud benda. Untuk itu, marilah kita berdoa dulu bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, benda itu dibagi menjadi 3 yang dulu sudah di pertemuan yang lalu sampaikan Bu Guru, ada benda cair, benda gas, dan benda padat. Nah, keseluruhan benda-benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita semuanya harus paham sifat-sifat suatu benda karena akan bermanfaat bagi kita semua. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, tentang hujan, tentang mendung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berada di sungai, di laut, atau di danau. Yang ketiga, dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengubah benda. Tentu masih ada manfaat lain. Kita dapat memanfaatkan benda-benda tersebut sesuai dengan sifatnya. Sebagai contoh, ketika pada musim hujan kita akan membuat jas hujan, maka kita sesuaikan bahan dengan sifat-sifat yang tidak meresap air dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Nah, perubahan wujud yang terjadi antara lain, jadi contoh perubahan wujud antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan tentu masih ada lagi mengkristal. Nah, oke, kita akan lanjut. Kita pelajari satu persatu. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, ini karena terjadi pelepasan kalor atau terjadi terkena suhu yang dingin. Nah, contohnya air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin akan berubah menjadi es batu. Nah, es batu ini kan beku padat, maka peristiwanya disebut adalah peristiwa membeku. Kita lanjut anak-anak, peristiwa mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Tentu ini kebalikannya dari membeku. Kalau membeku karena terkena suhu dingin, kalau mencair karena terkena suhu panas atau proses pemanasan. Contohnya adalah es batu yang dikeluarkan dari lemari es, kemudian diletakkan di tempat terbuka karena di tempat terbuka suhunya lebih panas daripada di dalam es batu, maka akan berubah menjadi air. Peristiwa ini disebut peristiwa mencair. Oke, kita akan lanjut sekarang. Nah, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Ya, gas itu wujudnya udara. Ya, jadi cair atau air bisa berubah menjadi gas. Sebagai contoh, ini tentu karena proses pemanasan. Contoh air yang ada di danau, air yang ada di sungai, di sumur, dan sebagainya. Karena terkena panas matahari pada siang hari, maka air tersebut akan berubah menjadi uap. Uap itu akan naik ke atas. Nah, kemudian setelah di atas, malam-malam, maka karena di atas itu tempat semakin ke atas itu semakin dingin, maka gas itu tadi akan berubah menjadi titik-titik air, menggumpal, kemudian menjadi titik-titik air. Air itu pada malam hari, nah, itu akan menjadi titik-titik air dan akhirnya akan turun ke bumi, menempel pada daun, menempel pada baju yang malam hari kita menjemur baju di
luar, nah itu akan terkena embun. Nah, proses itu disebut dengan proses mengembun ya. Jadi proses mengembun itu dari gas menjadi cair, kemudian proses menguap itu cair menjadi gas. Jadi ini kebalikannya. Oke, anak-anak, kita akan lanjut. Sekarang adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Nah, padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang diletakkan di ruangan terbuka. Lama-lama kapur barus itu habis. Kemana? Berubah menjadi gas. Nah, gas itu sifatnya menempati ruangan. Jadi, gas itu menempati ruangan sehingga satu ruangan bau kapur barus semuanya. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa menyublim. Tentu karena mendapatkan suhu yang lebih panas atau proses pemanasan. Yang berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Ya. Contohnya adalah lubang knalpot yang kotor dan hitam itu adalah karena dari gas yang menempel pada knalpot, gas CO2 ya, yang keluar dari knalpot itu kemudian menempel dan mengeras, membeku. Nah, itu disebut dengan peristiwa mengkristal juga. Oke. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, ini bagan perubahan wujud benda. Ini adalah gas, ya, gas. Kemudian ini benda cair, kemudian ini benda padat. Jadi ada 3 wujud benda, gas, cair, padat. Nah, sekarang prosesnya dari gas menjadi cair itu disebut prosesnya mengembun. Gas menjadi cair mengembun. Nah, ini karena terjadinya apa yang di garis kuning ini melepas kalor. Berarti kalornya dilepas berarti dingin ya. Jadi karena proses pendinginan gas menjadi cair. Kemudian cair yang merah ini, cair menjadi gas itu disebut dengan peristiwa menguap karena terjadi proses pemanasan. Kemudian dari gas ini menjadi padat disebut dengan mengkristal. Kemudian dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim karena proses apa anak-anak? Menyublim dari padat menjadi gas. Karena apa? Karena proses pemanasan. Kemudian dari padat menjadi cair disebut dengan mencair. Dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Karena garisnya kuning, cair ke padat berarti melepaskan kalor. Jadi panasnya dilepas sehingga tinggal dingin. Nah, memerlukan kalor. Nah, ini berarti panas ya. Karena apa? Kalor itu panas. Oke, anak-anak paham? Ini bagan supaya dihafalkan nanti kapan-kapan anak-anak kalau ditanya Bu Guru biar bisa, atau ketika anak-anak ujian keluar anak-anak bisa mengerjakan. Terima kasih anak-anak, sampai sekian. Semoga temuannya tetap sehat. Salam sehat selalu dari Bu Guru. Pesan ingat 5M ya. Anak-anak 5M apa? Nanti dipelajari sendiri, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian, ya, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.